Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizka Malina dengan NIM 444322085. Di sini saya akan mempresentasikan tugas NIHP mengenai layout industri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PT Blue Food Indonesia. PT Blue Food Indonesia sendiri mengandung makna. Blue merepresentasikan asal-usul bahan baku yang berasal dari laut, Food merepresentasikan industri pengolahan pangan yang berasal dari ikan, dan Indonesia merepresentasikan bahan baku yang berasal dari Indonesia, yang mana pada logo ini terdapat gelombang yang merepresentasikan asal-usul bahan baku. Produknya merupakan sosis ikan atau sosiskan yang terbuat dari ikan kuniran dengan komposisi 50%. Tahapan produksinya yang pertama pemotongan dan pencacahan daging, pencampuran bahan, pencetakan, perebusan, dimasukkan ke cooling chamber, pemotongan, pengemasan, dan penyimpanan. Kapasitas produksi dan stok bahan bakunya, yang pertama itu ada jumlah produksi per minggu 1000 pack, yang mana per tahunnya 52.000 pack. Berat per kemasannya itu 250 gram. Total berat produksinya itu ada 2,5 ton per minggu. Kemudian hari kerja per minggunya 5 hari, jam kerjanya 8 jam. Kemudian selanjutnya itu ada kebutuhan ikan. Yang pertama itu 1 ekor ikan beratnya 90 gram yang menghasilkan rendemen sebesar 66%, yang mana per daging akan menghasilkan 59,4 gram daging per ekor. Kemudian komposisinya, yang pertama komposisi ikan per pack itu 6.500 gram. Kemudian total kebutuhan ikannya itu 72.222 ekor ikan per tahun. Kemudian putih telurnya 1.300 gram, minyak nabatinya 1.300 telurnya 1.300 kilo, minyak nabatinya 1.300 kilo, garamnya 260 kilo, gula pasirnya 260 kilo, lada halusnya 130 kilo, bawang putihnya 260 kilo, bawang putihnya 910 kilo, dan es batunya 1.950 kilo. Selanjutnya ada keterkaitan antar uang atau AFC. Yang pertama ada loker karyawan dan foodbed. Foodbed 1 dan 2 itu derajat kedekatannya A atau mutlak perlu dengan alasan menggunakan ruangan yang sama dan urutan aliran kerja. Kemudian ada toilet dan loker karyawan. Derajat kedekatannya E, yakni berdekatan dengan alasan 9, yang mana digunakan sebagai karyawan di dalam industri. Kemudian foodbed 1 dan 2 dan toilet. Derajat kedekatannya U, biasa atau cukup dengan alasan 9, kemungkinan adanya bau tidak sedap dan bising. Keempat itu adalah loker karyawan dengan ruang penerimaan baku hingga pengemasan dan distribusi. Derajat kedekatannya A dengan alasan 1, 2, 3, 4, 6, yakni mutlak perlu dengan alasan penggunaan catatan secara bersama menggunakan tenaga kerja yang sama, derajat kontak personel yang sering dilakukan, dan menggunakan peralatan kerja yang sama. Kemudian ada foodbed dengan loker karyawan hingga ruang pengemasan dan distribusi dengan derajat kedekatan itu O atau penting dengan alasan urutan aliran kerja. Kemudian ada toilet dengan ruang penerimaan hingga distribusi, itu derajat kedekatannya X atau tidak perlu atau tidak diharapkan dengan alasan adanya kemungkinan bau, bising, dan lainnya. Kemudian ketujuh ada parkiran 1 dan 2 dengan ruangan penerimaan hingga distribusi, derajat kedekatannya U atau biasa aja dengan alasan 4, yakni derajat kontak personel yang sering dilakukan karena adanya penurunan bahan baku dan lainnya. Kemudian mes karyawan dengan ruangan penerimaan baku hingga distribusi, derajat kedekatannya U, biasa aja atau dengan alasan derajat kontak personel yang sering dilakukan. Kemudian ada IPAL dengan ruangan penerimaan baku hingga distribusi,
derajat kedekatannya X atau tidak diharapkan dengan alasan 9, yaitu kemungkinannya adanya bau yang ditimbulkan pada ipal. Kemudian ke-10 ada kantor dengan ruangan penerimaan hingga distribusi. Derajat kedekatannya U atau biasa aja dengan alasan 4, yaitu derajat kontak personel dari kantor ke ruang penerimaan hingga distribusi. Kemudian ada masjid dengan ruang penerimaan hingga distribusi. Alasan derajat kedekatannya itu X, tidak perlu, dengan alasan kemungkinannya adanya ramai orang yang dapat menyebabkan gangguan dalam produksi. Kemudian 12, tandon dengan ruang penerimaan hingga distribusi, derajat kedekatannya X dengan alasan kemungkinannya ada bau dari tandon yang akan menyebabkan masalah dalam produksi. Kemudian ada yang ke-13, lahan terbuka hijau dengan ruangan penerimaan hingga distribusi dengan derajat kedekatan X dengan alasan 9, yang mana alasan tersebut kemungkinannya ada bau pada lahan terbuka hijau karena dengan alasan 9 yang yakni kemungkinannya ada bau jika saling berdekatan. Kemudian ada kantin dengan ruangan penerimaan hingga distribusi dengan derajat kedekatan X atau tidak perlu dengan alasan 9, yakni kemungkinannya adanya bau yang dapat menyebabkan kontaminan atau lainnya pada ruang penerimaan hingga distribusi. Selanjutnya pintu masuk dan keluar dengan ruangan penerimaan hingga distribusi itu derajat kedekatannya X atau tidak perlu dengan alasan 9, kemungkinannya adanya bau yang berasal dari luar industri. Kemudian pos jaga dengan ruang penerimaan hingga distribusi dengan derajat kedekatannya X tidak perlu dengan alasan 9, yang mana kemungkinannya ada bau yang ditimbulkan. Kemudian 17 ada ruang penerimaan bahan baku dengan scanning, dengan cold storage, pemotongan dan pencacahan, pencampuran bahan, pencetakan, perebusan dan pengasapan, cooling chamber, pemotongan, pengemasan dan distribusi. Derajat kedekatannya A mutlak perlu dikarenakan penggunaan catatan kerja secara bersama, menggunakan tenaga kerja yang sama, menggunakan ruang yang sama, derajat kontak personel yang sering dilakukan, dan urutan aliran kerja. Kemudian akan ditampilkan video mengenai proses pembuatan layout industri PT Bilfood Indonesia.
Kemudian di sini ada tata letak industri dari PT Blue Food Indonesia, yang mana tipe layoutnya itu adalah garis dikarenakan berdasarkan aliran dari proses produksi sasiskan. Tata letak industri yang pertama, loker karyawan terdapat di sebelah sini, footbed 1 dan footbed 2. Kemudian di sini ada toilet. Kemudian pada nomor 5 itu ruang penerimaan bahan baku, yang ke-6 scanning, yang ke-7 cold storage, yang ke-8 ruang pemotongan daging ikan dan penjajakan ikan, kemudian yang ke-9 ruang pencampuran bahan, ke-10 ruang pencetakan, ke-11 ruang perebusan dan pengasapan. Kemudian dari sini lanjut ke bawah, 13 ada ruang pemotongan. Kemudian 14 ada ruang pengemasan, 15 ada cold storage, dan yang ke-16 ada pendistribusian. Kemudian pada 17 ada parkiran 1, kemudian 18 ada mes karyawan, 19 ada toilet, 20 ada kantor, 21 ada masjid, 22 kantin, 23 parkiran 2, 24 ipal, 25 tandon, 26 pintu keluar, 27 pos jaga, 28 pintu masuk, dan 29 itu ada ruang terbuka hijau. Alur produksinya itu yang pertama di sini karyawan dapat masuk dari pintu sini, dan yang bekerja di penerimaan bahan baku dapat langsung masuk ke sini, atau yang tidak itu dapat masuk ke tempat pengerjaannya lewat sini. Kemudian penerimaan baku di nomor 5, lanjut di proses scanning nomor 6, kemudian lanjut ke cold storage untuk penyimpanan bahan baku, kemudian ke nomor 8 itu ruang pemotongan dan pencacahan daging, kemudian lanjut ke nomor 9 ruang pencampuran bahan, kemudian ke bawah 10 ruang pencetakan, kemudian 11 ruang perebusan dan pengasapan, kemudian lanjut ke 12 cooling chamber, kemudian lanjut ke bawah ke nomor 13 yaitu ruang pemotongan, kemudian lanjut ke 14 ruang pengemasan, kemudian ke 15 itu ada cold storage, dan ke 16 itu pendistribusian. Antar ruang produksi dibatasi dengan tirai, namun pada penerimaan bahan baku menggunakan pintu, dan pada loker karyawan menggunakan pintu, dan pada pendistribusian menggunakan pintu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.